Intermezzo sedikit Bapak Ibu, kami mempunyai satu kesamaan ya. Beliau merupakan dan saya merupakan putri. Kalau saya adalah putri kedua orang tua saya, beliau adalah Putri Indonesia Kebudayaan 2025. Dan juga beliau merupakan sandiwan ahli pertama BSSN. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Syafira Mardia. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Astri selaku MC. Bapak Ibu, kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk MC kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan membuka sesi ini dengan sebuah pantun. Jadi mohon dijawab dengan kurang semangat. Mohon dijawab dengan, karena moderatornya sudah Cantik. cakep juga dong. Terima kasih Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli obat. Cakep. Pulangnya ketemu si Anya. Cakep. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan lancar rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Syafira yang akan menemani Bapak Ibu sekalian yang hadir secara langsung ataupun yang menyaksikan secara virtual dalam diskusi panel yang bertema penerapan AI dan keamanan informasi dalam mendukung percepatan pemerintahan digital. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, transformasi digital yang diinisiasi dan juga tengah diimplementasikan oleh pemerintah tentunya adalah perjalanan yang kompleks dan harapannya berkelanjutan. Dan di tengah upaya akselerasi ini, perkembangan teknologi modern menawarkan bantuan akselerasi berupa kecerdasan artifisial atau yang kerap kita sebut dengan AI yang menjanjikan peningkatan efisiensi, efektivitas dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun adopsi teknologi yang demikian revolusioner ini tentunya tidak luput dari dualisme resiko. Pemanfaatan AI secara inheren beriringan dengan potensi ancaman yang substansial dari aspek keamanan informasi. Saya sangat amat setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Anwar sebelumnya bahwa penting bagi kita untuk pandai bercerita, penting bagi kita untuk menjadi storyteller dari cerita-cerita kita sendiri baik sebagai individu ataupun kelompok-kelompok yang lebih besar dari itu. Oleh karena itu kita sudah kedatangan 4 narasumber hari ini dari berbagai latar belakang untuk saling bercerita tentang bagaimana strategi mereka dengan latar belakang yang bervariasi dalam memaksimalkan potensi AI seraya memperkuat dan juga memitigasi resiko keamanan informasi. Langsung saja saya akan memanggil para narasumber satu persatu. Narasumber pertama kita, sebetulnya tadi kita sudah berkesempatan untuk mendengarkan penyampaian beliau, namun saat ini kita akan lebih spesifik lagi mendengarkan pandangan beliau tentang bagaimana ia memanfaatkan AI dalam meningkatkan kualitas layanan pada unit kerja yang dipimpinnya. Mari kita sambut dengan hangat Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN, Bapak Jonathan Gerhard Tarigan, SST MSC. Selamat pagi Bapak, silahkan untuk duduk. Saya akan memanggil narasumber yang kedua. Adalah seseorang yang dengan segudang pengalamannya melalui 7 sertifikasi profesional, berbagai course dan juga latar belakang pendidikannya di Sekolah Tinggi Sandi Negara, Universitas Indonesia dan Swiss German University. Beliau begitu aktif di dunia keamanan siber baik dari segi akademis, karir dan juga keahlian. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kemenpan RB Bapak Adi Nugroho. Tampaknya Bapak Adi sudah siap dengan alat tumpurnya ya Bapak Ibu. Kami silakan untuk duduk. Saya akan memanggil narasumber selanjutnya masih dari lingkup pemerintahan. Kali ini dari instansi pemerintahan yang berwenang di bidang keamanan siber dan sandi. Kita akan mendengarkan bagaimana kita memastikan aspek keamanan, integritas dan juga kedaulatan data kita secara nasional tetap terjamin dalam mengadopsi teknologi AI. Mari kita sambut Kepala Pusat Data dan Teknologi Komunikasi BSSN, Bapak Taufik Arianto, SST MKOM. Selamat pagi Bapak, kami persilahkan untuk duduk.
Tersisa satu kursi di kali ini tidak diisi oleh seseorang yang bekerja di lingkup pemerintahan, tetapi seseorang yang cimpung di industri teknologi informasi 12 tahun. Dan saat ini beliau bekerja di salah satu industri yang berpengalaman dalam pengembangan dan penerapan solusi berbasis AI. Ia akan berbagi kepada kita bagaimana praktik terbaik dari implementasi AI. He's the last but not least, please welcome Solution Architect from Byte Plus, Bapak Erik Purwoko. Selamat pagi Bapak Erik, kami silakan untuk duduk. Sekarang saya boleh duduk. Nah, saya sudah bersama dengan 4 narasumber di atas panggung. Terima kasih Bapak-Bapak karena saya jadi yang paling cantik di panggung ini. Baik, kita langsung saja bicara tentang pemerintahan digital, tentunya identik dengan yang namanya perubahan atau transformasi. Dan tentunya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan digital ini sangat bergantung pada kualitas dan juga keamanan pelayanannya. Jadi mungkin saya akan mulai dulu, mohon izin kepada Bapak Adi terlebih dahulu dari Kemenpan RB. Sebagai instansi yang memastikan arah pembangunan SPBE linear dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pak. Dalam konteks percepatan transformasi digital ini, bagaimana sih Pak strategi Kemenpan RB dalam mengintegrasikan implementasi AI dan juga prinsip-prinsip keamanan informasi? Mungkin itu penyampaian dari saya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali masukan tentang bagaimana kita seharusnya dan sebaiknya menempatkan AI dalam layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, hari ini kita sudah menyaksikan ada salah satu layanan berbasis AI yang di-launching dan kita saksikan bersama, yaitu implementasi chatbot oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik yang kita tahu dinakodai oleh Bapak Jonathan. Saya mau bertanya Pak, kalau dari BSRE sendiri apa strategi yang diterapkan dalam menggunakan AI dalam layanan-layanan yang disediakan oleh BSRE? Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jonathan. Kita boleh beri tepuk tangan untuk kedua narasumber yang sudah menjawab pertanyaan. Kita lihat strategi dari BSRE juga linear dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Kalau boleh saya highlight ada salah satu hal yang sama, yaitu bagaimana pentingnya perencanaan strategis sebelum kita mengimplementasikan AI agar kita dapat meminimalisir resiko-risiko yang berpotensi muncul. Salah satu aspek resikonya adalah keamanan informasi yang sejalan dengan tema kita pada diskusi panel hari ini. Jadi saya mau bergeser kepada Bapak Taufik Arianto selaku Kepala Pusat Data dan TIK BSSN, Pak. Mungkin bisa diceritakan apa strategi yang selama ini diterapkan oleh BSSN untuk memperkuat infrastruktur, tata kelola dan juga keamanan informasi. Dalam hal ini spesifik pada penerapan kecerdasan artifisial di lingkungan pemerintahan. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Taufik Arianto dari Pusdatik BSSN. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana BSSN mengimplementasikan pengamanan berlapis melalui metode-metode defense in depth dan lagi-lagi kita mendengarkan istilah security by design. Berarti kita semakin divalidasi bahwa proses perencanaan adalah sesuatu yang krusial dalam menerapkan AI untuk meminimalisir resiko dari aspek keamanan informasi. Sehingga AI dan keamanan informasi menjadi saling mendukung dalam melaksanakan percepatan pemerintahan digital. Kita sudah mendengarkan berbagai pandangan dari lingkup pemerintahan. Kita punya satu narasumber dari industri, Bapak Erik dari Byte Plus. Mungkin boleh di-share sih Pak bagaimana lesson learn atau best practice dari global, nilai-nilai yang relevan dengan apa yang tadi sudah disampaikan mengenai kondisi existing di Indonesia dan apa strategi yang sudah dipaparkan oleh dari setiap instansi. Boleh Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk Bapak Erik dari Byte Plus. Kita sudah mendengarkan bagaimana seharusnya implementasi AI terdiri dari kombinasi 3 hal, yaitu trustworthy atau kepercayaan, kemudian inovasi yang nyata dan juga bagaimana kita mengedepankan etika dalam implementasi AI. Kita sudah mendengarkan masukan dari seluruh narasumber, tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Mungkin saya akan melempar kepada peserta bagi yang ingin menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Saya akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu, baik yang hadir secara luring dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara virtual memiliki kesempatan yang sama untuk bertanya kepada narasumber. Kami silakan boleh mengangkat tangan, menyebutkan nama, asal instansi dan juga secara spesifik pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kami persilakan.
Baik, Bapak yang di depan, ya. Pertanyaan pertama. Berkenan dijawab secara langsung atau kita... Oke, mungkin langsung saja dijawab oleh Bapak Adi, pertanyaan dari Bapak Ian dari Mahkamah Konstitusi. Ya, soalnya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Untuk Pak Ian sudah terjawab ya Pak pertanyaannya. Kita sudah punya satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang bergabung secara virtual. Ada dari Bapak Ahdiat Fahroni Mahsun dari Diskominfo Lombok Tengah, juga ditujukan kepada Bapak Adi Nugroho dari Kemenpan RB. Saya izin bacakan pertanyaannya. Saat ini peran AI hadir dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam organisasi pemerintahan. Bagaimana peran AI terhadap visibilitas dan trafik informasi pada platform media sosial, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi penyebaran informasi kepada publik. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi yang memiliki satu akun utama media sosial, serta beberapa akun dari masing-masing divisi, bagaimana AI dapat berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan penyebaran informasi pada situasi tersebut. Kami persilakan Bapak Adi untuk menjawab. Oke. Bapak Ahdiat Fahroni Mahsun yang menyaksikan secara virtual, demikian jawaban dari narasumber. Bapak Ibu, banyak sekali pesan yang bisa dijemput dari seluruh materi, dari seluruh narasumber, keempat narasumber yang ada pada diskusi panel ini. Namun karena keterbatasan waktu, saya mewakili panitia mohon maaf, mungkin kita akan mencukupkan sesi diskusi dan tanya jawab saat ini. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang bertanya secara virtual akan dibantu dijawab oleh panitia, dan Bapak Ibu yang hadir secara luring jangan khawatir karena acara ini masih akan berlanjut hingga sore hari karena masih banyak sekali pemapar-pemapar yang akan juga memberikan input ataupun insights tentang AI hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu untuk mungkin bisa berkesempatan mengobrol langsung dengan para narasumber dan mendiskusikan hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Baik, terima kasih kepada para peserta dan juga para narasumber atas pelaksanaan diskusinya. Saya akan membacakan kesimpulan sebagai oleh-oleh Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu bawa pulang. Yang pertama, kesimpulannya adalah visi terlebih dahulu, kemudian teknologi. Transformasi digital pemerintah harus berangkat dari kebutuhan pengguna atau user-centric dan juga mandat layanan publik, bukan dorongan fear of missing out technology. Investasi termasuk komputasi GPU harus ditautkan ke manfaat layanan yang terukur serta efisiensi belanja negara. Yang kedua, AI sebagai enabler dalam ekosistem digital public infrastructure atau DPI. AI, big data dan juga infrastruktur publik digital adalah fondasi terpadu untuk keterpaduan layanan lintas instansi, peningkatan akses dan juga dukungan pada prioritas nasional. Yang ketiga, tata kelola dan manajemen resiko adalah kunci. Penerapan AI memerlukan klasifikasi resiko, penerapan security and privacy by design di seluruh siklus hidup AI, dan juga adopsi standar seperti ISO, IEC 42001. Ini menjaga responsible and trustworthy AI sekaligus meminimalkan resiko operasional, eksklusi, etik, dan juga resistensi publik. Poin yang keempat adalah jalankan secara bertahap, terukur, dan juga diskalakan. Lakukan diagnosis proses, piloting pada lingkup kecil, skalakan yang berdampak, dan juga melakukan evaluasi berkala. Di level instansi, ini dioperasionalkan melalui 4 pilar, yaitu peningkatan layanan, agile governance, policy support, serta penguatan sumber daya manusia dan juga budaya. Poin terakhir adalah keamanan siber berlapis, adaptif dan proaktif sangat diperlukan. Lanskap ancaman tinggi yang didominasi oleh malware menuntut penguatan kebijakan dan juga awareness, perimeter, jaringan, host, aplikasi, dan data. Keamanan AI tidak boleh reaktif, harusnya terintegrasi sejak desain, didukung oleh interoperabilitas data antar lembaga dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bapak Ibu, demikian diskusi panel kita hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber dan juga peserta yang berpartisipasi aktif. Karena sudah di ujung diskusi, saya akan mengembalikan kepada MC. 2, 1. Sekali lagi, gaya perisainya boleh? Perisai. Siap, 3, 2, 1. Terima kasih kepada narasumber dan juga moderator. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.